Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan soal-soal pada mata kuliah teori peluang. Dari video kali ini, kita akan menggunakan RStudio. Nah, jadi di sini kita langsung saja. Di sini ada soal di mana soal pertama itu sebuah pabrik menghasilkan produk dengan peluang cacatnya itu adalah sebesar 20% per item. Dari 10 produk yang diambil secara acak, tentukan peluang tepat 3 produk cacat dan yang B itu peluang paling banyak produk cacat. Nah, itu kan di soal itu diketahui peluang produk cacatnya itu P-nya itu adalah 20%, sehingga 20% itu sama dengan 0,2. Nah, untuk jumlah produk yang diperiksa itu sebanyak N-nya itu adalah sama dengan 10. Nah, karena setiap produk itu hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu cacat atau tidak cacat, dan jumlah percobaannya itu tetap, maka kita menggunakan soal yang pertama itu digunakan distribusi binomial. Nah, uh, Nah, di sini itu kan parameternya itu ada N sama dengan 10 dan P-nya itu adalah 0,2. Sehingga untuk poin 1 yaitu peluang tepat 3 produk cacat, kalau kita gunakan R, itu berarti uh, kita bisa menuliskannya dengan D binom, di mana tiganya ini itu adalah jumlah produk cacat yang diinginkan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan D binom? Karena kita akan mencari peluang tepat X kejadian gitu. Makanya kita menggunakan D binom, di mana tiganya itu adalah jumlah produk cacat yang diinginkan dan 10-nya itu adalah jumlah produknya. Nah, untuk 0,2 ini itu adalah uh, peluang cacatnya. Nah, sehingga kalau setelah kita tuliskan formatnya seperti ini, D binom 3,10,0,2 log sama dengan false, berarti setelah itu kita running, nah hasilnya itu ada di sini, yaitu hasilnya yaitu 0,201326. Jadi peluang tepat 3 produk cacat yaitu hasilnya 0,201326, atau artinya uh, atau kita bisa ubah ke bentuk persen itu jadi 20,13%. Nah, artinya peluang terdapat tepat 3 produk cacat itu adalah 20,13%. Seperti itu. Kita lanjut ke poin B, yaitu peluang paling banyak produk cacat. Nah, untuk menentukan peluang paling banyak produk cacat ini, kalau kita menggunakan R, berarti kita bisa menuliskan formatnya itu adalah P binom, di mana P binom ini digunakan untuk peluang kumulatif. Dua ini paling banyak, berarti kan karena paling banyak berarti kan maksimalnya itu adalah 2. Nah, ini 10-nya itu kan tadi N-nya dan peluangnya itu 0,2. Lalu kita tuliskan lower tile sama dengan true, log P itu sama dengan false. Nah, sehingga
Setelah kita membuat format ini, lalu kita running ke bagian sini run, maka didapatkan hasilnya itu adalah 0,6777995. Jadi, artinya peluang terdapat maksimal dua produk cacat itu adalah 0,6777995, atau kalau kita mau ubah ke bentuk persen itu jadi 67,78% seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang kedua, soalnya yaitu rata-rata 5 pelanggan datang dalam 10 menit. Nah, tentukan peluang tepat 3 pelanggan datang dalam 10 menit dan peluang lebih dari 7 pelanggan datang. Nah, pada soal kedua ini itu diketahui rata-rata pelanggan yang datang itu 5 orang per 10 menit. Sehingga di sini itu kita diketahui bahwa lambdanya itu adalah 5. Nah, distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah dalam interval waktu tertentu. Sehingga soal ini tuh uh, ditentu uh, ditentukannya menggunakan distribusi Poisson uh, karena di soal ini tuh untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Di sini tuh ada kata kuncinya yaitu rata-rata, sehingga kita menggunakan soal ini tuh menggunakan distribusi Poisson. Nah, untuk yang A itu peluang tepat 3 pelanggan datang dalam 10 menit. Nah, kita bisa menggunakan format distribusi Poissonnya itu adalah di Pois X sama dengan K, lambda sama dengan lambda. Nah, di Pois X sama dengan K-nya itu berarti kan di sini tuh peluang tepat 3 kan? 3. Nah, di sini berarti kita di Pois ini kan untuk menghitung peluang tepat sejumlah kejadian. Nah, 3 di sini X sama dengan K-nya itu berarti 3. Nah, 3 di sini itu jumlah pelanggan yang dicari karena di soalnya itu peluang tepat 3 pelanggan. Nah, lalu lambdanya itu adalah tadi kan rata-ratanya itu 5, maka lambdanya itu adalah 5. Sehingga format penulisannya itu di Pois 3,5. Nah, setelah itu kita langsung kita running, maka hasilnya itu didapatkan 0,1403739. Jadi artinya peluang tepat 3 pelanggan datang itu adalah sebesar 0,1403739, atau kalau kita menulis kita ubah ke bentuk persen itu jadi 14,04%. Seperti itu.
Nah, di sini kita bisa menggunakan grafik PMF Poisson. Ini untuk grafik Poisson. Nah, dengan formatnya itu X di Poise uh, sec 0,15 by 1. Nah, membuat si nilai X-nya itu rentangnya itu dari 0 sampai 15. Nah, format penulisannya itu seperti ini. Jadi nanti akhirnya itu adalah bar plot Y di voice call. Ini color ya, color. Nah, itu bisa warnanya apa saja, terserah. Jadi banyak warna yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan warna yellow. Nah, jadi setelah kita menuliskan format seperti ini, lalu kita running. Kita running. Nah, sehingga di sini ada bentuk grafik seperti ini, warna kuning ini. Nah, dari grafik PMF Poisson ini tuh untuk kita membuat nilai dari X-nya itu dari rentangnya itu 0 sampai 15. Nah, dari grafik PMF Poisson ini, kita itu digunakan untuk menghitung peluang setiap nilai X-nya. Jadi kan di sini ada dari 0 sampai 15. Nah, tampilan grafiknya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B itu adalah peluang lebih dari 7 pelanggan datang. Uh, nah, untuk menentukan ini, kita akan menghitung peluang kumulatif. Nah, peluang kumulatifnya itu dari sampai 7 kan. Nah, karena di soal yang B itu lebih dari 7 pelanggan, sehingga kita menggunakan format distribusi Poissonnya itu adalah 1 dikurangi P Poise. X sama dengan K-nya itu adalah K-nya itu 7, karena lebih dari 7 kan, kita menggunakan 7, lambdanya itu adalah 5. Sehingga setelah itu kita running. Setelah kita menuliskan format seperti ini, satu seperti ini, maka kita running. Run. Nah, hasilnya itu adalah 0,1333717. Seperti itu. Maka peluang lebih dari 7 pelanggan datang adalah atau kalau kita mau ubah ke bentuk persennya itu jadi 13,34 13,34%. Itu.
Nah, di sini itu ada grafik, eh kita bisa menggunakan grafik PDF, PDF Poison. Nah, untuk format penulisannya kita gunakan seperti ini di mana 0,15-nya itu adalah rentang dari 0 sampai 15. X-nya itu berarti nilai X-nya itu dari 0 sampai 15. Nah, ini kan lambdanya itu tadi 5. Ini bisa kita menuliskannya seperti ini formatnya. Nah, setelah kita menuliskan formatnya seperti ini, kita di akhir kita running. Nah, sehingga uh, kita bisa lihat bentuk grafiknya itu seperti ini. Jadi dari 0 sampai 15 tuh naik gitu. Nah, di sini itu adalah peluang dari setiap mm, nilai X-nya 0 sampai 15. Ini tuh peluang dari setiap nilai X 0 sampai 15 seperti itu. Dan sekarang kita lanjut pergi ke nomor yang ketiga. Nomor tiga itu soalnya seorang siswa mengerjakan soal pilihan ganda dengan 4 pilihan. Peluang benarnya yaitu 0,25. Ia terus mencoba soal berikutnya hingga menjawab benar pertama kali. Tentukan peluang pertama kali benar pada percobaan ketiga, yang B itu peluang butuh lebih dari 5 percobaan. Nah, untuk menentukannya, kita soal ini tuh kan di soal ini diketahui peluang benarnya itu adalah 0,25. Nah, soal ini itu menggunakan distribusi geometrik karena soal ini tuh digunakan untuk menghitung percobaan pertama yang menghasilkan sukses. Nah, jadi kan di sini adalah untuk menghitung percobaan pertama. Jadi pertama kali benarnya itu di percobaan keberapa gitu kan. Nah, kita menggunakan format distribusi geometri yaitu di geom. Dua ini kenapa dua ini itu untuk menghitung terdapat X kegagalan sebelum sukses pertama. Jadi kan di soal A itu peluang pertama kali benar pada percobaan ketiga. Benar pada percobaan ketiga. Berarti pada percobaan ketiga dia itu benar. Sehingga di percobaan satu dan 2 dia itu gagal. Sehingga di sini kita menuliskannya itu adalah 2. Karena di sini itu untuk menghitung peluang, jadi 2 ini itu menghitung peluang terdapat X kegagalan sebelum sukses pertama gitu. Jadi sebelum ke percobaan ketiga, siswa ini tuh sudah apa ya gagal di percobaan satu dan dua. Jadi, nah lalu pro, peluangnya peluangnya itu adalah 0,25 sehingga setelah kita menuliskan format seperti ini kita running sehingga hasilnya itu adalah 0,140625.
Atau kalau kita mau ubah ke bentuk persen jadi 14,06% seperti ini. Nah, ini kita bisa menggunakan uh, grafik PMF geometri. Nah, kita bisa menggunakan ini dengan grafik PMF geometri. Nah, untuk formatnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, nanti akhirnya itu, nanti setelah itu, di akhir, itu kita running. Nah, sehingga kita bisa lihat grafiknya itu seperti ini. Nah, ini kan rentangnya itu dari 1 sampai 10 dan peluangnya itu adalah 0,25. Oke, kita lanjut ke B, peluang butuh lebih dari 5 percobaan. Karena peluang butuh lebih dari 5 percobaan berarti kan uh, X-nya itu lebih dari 5. Nah, berarti harus gagalnya itu minimal 5 kali terlebih dahulu gitu. Jadi kan peluang butuh lebih dari 5 percobaan. Berarti untuk apa ya? Berarti 5 kali percobaan itu berarti sebelumnya itu harus gagal. Nah, gagalnya itu minimal 5 kali. Nah, kita bisa menentukan soal yang B ini dengan P geom, di mana empatnya ini itu adalah uh, empatnya ini itu adalah kegagalan yang terjadi sebelumnya. Jadi kan di B ini kan betul lebih dari 5 kali percobaan. Nah, siswa ini menjawab pertama kali benar itu di 5 uh, entah di berapa kali percobaan, tapi berarti di rentang 1 sampai 5 itu siswa itu benar menjawab benar itu pertama kali itu 1 kali. Jadi sisanya itu adalah kegagalan kegagalan atau siswa tidak menjawab benar, sehingga di sini itu dituliskan adalah 4. Nah, peluangnya itu 0,25. Lalu kita tuliskan dengan lower child false. Nah, setelah ini kita running sehingga didapatkan itu 0,2373047.
Atau kita bisa ubah ke bentuk persen jadi 23,73%. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan grafik. Dan kita bisa gunakan grafik CDF geometri. Nah, untuk menentukan grafik CDF geometri itu kita bisa menuliskan formatnya itu seperti ini, seperti di layar. Teman-teman bisa lihat formatnya. Nah, setelah kita menuliskan format seperti ini, kita langsung running saja. Running. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini, di mana rentangnya itu dari 1 sampai 10, dan peluangnya itu adalah 0,25. Seperti ini teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Waktu pelayan nasabah di loket bank mengikuti distribusi gamma dengan chef alfanya itu adalah 3 dan rate betanya itu adalah 0,5. Tentukan peluang layanan selesai dalam kurang dari 5 menit dan B-nya itu pelayanan antara 4 sampai 8 menit. Nah, untuk soal ini kan diketahui alfanya itu 3 chef dan beta atau rate-nya itu adalah 0,5. Nah, ini menggunakan karena di soalnya itu mengikuti distribusi gamma, maka soal ini itu menggunakan distribusi gamma di mana distribusi gamma ini sering digunakan untuk memodelkan waktu tunggu. Nah, sehingga untuk soal yang A ini, soal 4A ini, kita gunakan format P gamma. Nah, 5-nya itu adalah hmm, layanan yang selesai dalam kurang dari 5 menit. Nah, chefnya itu kan alfanya 3 dan rate-nya itu 0,5. Nah, setelah ini kita running. Sehingga hasilnya itu adalah 0,4561869. Maka kalau kita ubah ke bentuk persen itu jadi 45,62%. Nah, kita juga bisa menentukan PDF.
bisa menentukan grafik PDF gamma. Nah, di sini kita menentukan dengan uh, format seperti ini. Bisa teman-teman lihat juga ya di layar untuk formatnya. Nah, ini adalah rentang dari 0 sampai 20. Shape-nya itu ada 3 dan rate-nya itu 0,5. Untuk type-nya itu bisa teman-teman pilih sesuai dengan kemauan teman-teman, mau bentuknya titik, poin, atau line, garis, itu terserah teman-teman, dan warna juga sama. Di sini kita ILIN-nya itu ada 0,1, X-rate-nya X, Y-late-nya itu CDF, dan main-nya itu kita gunakan dengan CDF di distribusi gamma. Setelah itu kita running. Sebentar. Oke, kita blok dulu baru kita running. Nah, sehingga didapatkan kita bisa teman-teman bisa lihat grafiknya itu seperti ini ya teman-teman, PDF distribusi gamma. Nah, ini grafiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang B itu adalah peluang pelayanan antara 4 sampai 8 menit. Nah, kita bisa menuliskan format distribusi gamanya itu P gamma 8-nya ini adalah karena kan maksimalnya itu 8, shape-nya itu 3 dan rate-nya itu 0,5 dikurangi dengan P gamma dengan minimalnya itu 4, shape-nya 3, rate-nya 0,5, sehingga setelah itu kita running, hasilnya itu adalah 0,4385731. Oke, ke soal yang terakhir, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soalnya umur lampu LED mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 1000 jam, lambdanya itu adalah 0,0001. Tentukan peluang lampu bertahan lebih dari 1200 jam. Yang B itu peluang lampu mati sebelum 500 jam, dan C-nya itu kita buat plot PDF dan CDF distribusi eksponensial. Nah, untuk menjawab soal nomor yang 5A itu karena peluang lampunya itu bertahan lebih dari 1200 jam. Sehingga kita menuliskan formatnya itu format karena di soal ini itu menggunakan distribusi eksponensial, sehingga format yang kita tulis itu seperti ini. PX eksponensial EXP 1200 karena lebih dari 1200, dan rate-nya itu tadi kan lambdanya 0,01, kita tulis lower tail false. Nah, setelah itu kita running. Nah, hasilnya itu adalah 0,30111942.
Atau kalau kita ubah ke bentuk persen itu jadi 30,12%. Oh, mohon maaf. Salah penempatan. Sini. Nah, distribusi eksponensial itu kan digunakan untuk memodelkan waktu sampai suatu kejadian yang terjadi. Jadi kan di sini rata-ratanya itu 1000 jam dan sehingga lambdanya itu 1/1000 berarti 0,001. Nah, karena kan kalau yang A itu kan yang dicarinya X itu lebih dari 1200 sehingga kita bisa menuliskan format yang seperti ini. Lalu kita running, nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Kalau kita ubah ke bentuk persen jadi 30,12%. Jadi peluang lampu bertahan lebih dari 1200 jam itu adalah 30,12%. Oke, kita lanjut ke yang B-nya itu peluang lampu mati sebelum 500 jam. Artinya berarti X-nya itu kurang dari 500 sehingga kita bisa menuliskan format itu PX EXP 500 di mana 500 ini kan kurang dari 500 ya. Jadi dan rate-nya itu adalah 0,01. Lalu kita running didapatkan hasilnya itu adalah 0,3934693. Untuk yang B ini berarti artinya kan peluang lampu mati sebelum 500 jam itu sekitar kalau kita ubah ke bentuk persen jadi 39,35%. Ya, untuk yang C itu kita diminta untuk membuat plot PDF dan CDF distribusi eksponensial. Nah, teman-teman bisa lihat di layar itu XD kita formatnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini untuk poin C yang kita membuat PDF distribusi eksponensial. Formatnya seperti ini, mana rentangnya itu dari 0 sampai 500. Nah, di sini kita menggunakan DXP itu untuk menghasilkan nilai fungsi kepadatan karena PDF kan kita dibuat PDF. Nah, sehingga oh mohon maaf oh, ini belum diganti berarti ini tuh DXP. Teman-teman juga harus perhatikan penulisan formatnya yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita running. Nah, kita bisa lihat di sini itu grafik ini itu menunjukkan bahwa peluang relatif umur lampu lampu dari rentangnya itu 0 sampai 500.
Nah, kemudian tadi kan diminta PDF dan juga CDF. Nah, di sini kita membuat CDF. Nah, CDF-nya formatnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di layar. Nah, kita menggunakan kalau CDF kita menggunakannya itu formatnya PX. Bedanya di sini PX XP, di mana ini tuh untuk menentukan menghasilkan peluang kumulatif. Nah, formatnya seperti ini, lalu kita teman-teman blok dulu, kita blok, baru kita running. Nah, sehingga didapatkan grafiknya itu seperti ini, teman-teman. Grafik CDF distribusi eksponensial, di mana grafiknya ini itu menunjukkan peluang lampu sudah mati sebelum waktu tertentu. Seperti itu. Nah, jadi PMF atau probability mass function itu digunakan untuk distribusi diskrit, yaitu data yang nilainya berupa hitungan dari 0 sampai T hingga. Nah, PMF secara kesimpulan ya, PMF itu menunjukkan peluang tepat suatu nilai tertentu. Nah, contohnya itu kita bisa menggunakan di distribusi binomial, distribusi Poisson, atau distribusi geometrik. Nah, seperti pada uh, soal nomor satu. Soal nomor satu dan soal nomor dua. Di sini kita bisa menggunakan uh, PMF. Nah, kalau PDF itu probability density function itu digunakan untuk distribusi kontinu, yaitu data yang bisa mengambil nilai apa saja dalam suatu interval. Nah, contohnya itu ada pada distribusi normal, terus distribusi eksponensial, dan distribusi gamma. Nah, PDF ini bukan peluang tepat satu nilai, tapi melainkan fungsi kepadatan peluang. Misalnya tadi pada soal eksponensial yang terakhir, lalu uh, untuk CDF itu cumulative distribution function. Nah, CDF itu digunakan untuk menunjukkan peluang kumulatif sampai suatu nilai tertentu. Jadi artinya itu peluang bahwa si variabel acak itu bernilai kurang dari atau sama dengan X, seperti itu. Nah, ini contohnya itu ada di soal binomial, terus Poisson, juga eksponensial. Nah, jadi PMF itu digunakan untuk distribusi diskrit, yang artinya peluang tepat suatu nilai. Kalau PDF itu digunakan untuk distribusi kontinu, di mana artinya itu kepadatan peluang, dan CDF itu adalah gabungan dari digunakan untuk diskrit dan juga kontinu, yang artinya itu untuk menentukan peluang kumulatif. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan soal-soal pada mata kuliah teori peluang. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.